Shalom, sahabat Bahana yang saya kasihi. Kita berjumpa kembali dalam ruang karena Dia kali ini. Senang sekali bisa kembali bersama-sama dengan sahabat dimanapun. Saya terus berdoa untuk kita semua senantiasa dipelihara, dijagai, dilindungi Tuhan, terutama di tengah masa pandemi yang juga masih berlangsung sampai saat ini. Ya, kita melihat bahwa perkembangan COVID ini belum mereda, bahkan sekarang kita berada di tengah serbuan, ya, tanda petik, Omikron, yang kita juga harus antisipasi dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa supaya Omikron ini tidak makin meluas, tetapi kita perlu juga menjaga diri kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, dengan tentunya menerapkan prokes yang secara ketat. Baik, ini doa dan harapan saya untuk sahabat Bahana semua. Nah, kali ini saya sangat bersyukur dan senang sekali karena akan ditemani dalam perbincangan kali ini dengan seorang narasumber yang saya percaya akan menjadi berkat bagi sahabat Bahana. Nanti sahabat Bahana langsung bisa berkenalan atau paling tidak mengenal beliau lewat perbincangan dan obrolan saya kali ini. Seorang yang saya tahu beliau seorang pengusaha, ya, di satu bidang tertentu yang Tuhan percayakan kepada beliau dan keluarga dan teman-teman kolega, teman-teman sekerjanya. Beliau juga sangat cinta Tuhan, ya, aktif dalam pelayanan. Nah, segera saya akan menyapa dan akan memanggil beliau ini. Shalom dan selamat Selamat pagi menjelang siang, Pak Lukas Lukmana yang terkasih. Shalom Pak Har, juga shalom semua untuk sahabat Bahana dimanapun Anda berada dan melihat video ini. Wah, terima kasih Pak Lukas untuk waktu dan kesediaannya hadir bersama-sama saya di perbincangan karena Dia saat ini. Nah, kita sama-sama Pak Har. Oke, kita seperti biasanya kita ngobrol-ngobrol santai saja, ini sifatnya informal. Tapi yang penting apa yang Pak Lukas nanti sharingkan, bagikan, tentunya saya percaya akan bisa memberkati, ya, menjadi blessing bagi sahabat Bahana dimanapun. Nah, Pak Lukas, untuk mengawali perbincangan kali ini, ya seperti biasanya kepada setiap narasumber saya selalu mempersilahkan untuk ya setidaknya memperkenalkan diri secara sekilas, baik pribadi maupun keluarga, ya, supaya lebih dikenal atau lebih diketahui oleh sahabat Bahana dimanapun. Karena pepatah berkata, tak kenal maka tak sayang. Silakan Pak Lukas mungkin sekilas ceritakan latar belakang baik pribadi maupun keluarga Pak Lukas. Monggo Pak. Iya, ya, sahabat Bahana dimanapun Anda berada, saya Felix Lukas Lukmana, ya. Dipanggil biasanya Pak Lukas Lukmana saja. Ya. Nah, saya sudah beristri, punya satu istri, kemudian punya 2 anak, satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, dua-duanya sudah menikah. Wow, dan kami dikaruniai 2 cucu perempuan, ya. Nah, mungkin tahun ini Juni 2002 ini cucu kami tambah 1, jadi akan jadi 3 gitu Pak. Saya dan istri tinggal di Semarang, sedangkan anak-anak sudah berumah tangga tinggal di rumahnya masing-masing di Kota Kudus. Ya, kemudian saya sehari-hari bekerja di wahana komputer di kantor saya di Kota Semarang di Jalan MT Haryono 637. Wah, ya, terima kasih Pak untuk informasi latar belakang sekilas yang cukup lengkap dengan keluarga. Saya doakan keluarga Pak Lukas, baik ibu, anak-anak, menantu, cucu-cucu semuanya sehat selalu juga. Dan tentunya bahagia saat ini sedang menantikan juga hadirnya cucu yang ketiga tadi, ya, dikatakan mungkin pertengahan tahun ini. Senang sekali mendengarnya dan saya turut bersukacita. Nah, kalau Pak Lukas sendiri ini lahirnya di mana Pak? Atau asalnya dari mana? Apakah dari Semarang atau dari mana ini? Saya lahir Pak di Kota Kudus. Wow. Jadi orang menyebut saya dari dulu orang Kudus, Pak. Orang suci. Iya, orang suci sebelum mengenal Tuhan pun dipanggil orang Kudus juga. Oh, gitu, iya, ya. Loh, jadi Pak Lukas
tadi dikatakan tadinya sebelum mengenal Tuhan, berarti bagaimana latar belakangnya? Apakah dari keluarga yang memang waktu itu belum percaya dan mengenal Tuhan atau seperti apa, Pak? Ya, jadi keluarga saya, yaitu dari orang tua saya, itu penganut Konghucu, Pak. Oh, oke, Jadi ya, ya. orang-orang Kudus tahu Hmm. dulu keluarga kami itu punya kelenteng, Pak. Punya kelenteng Oke. sendiri. Oh, Kemudian di ya. pewaris dari Hmm. kakek nenek saya, Hmm. dia yang jadi pemimpinnya ya setelah Hmm. nenek kakek meninggal ya. Ya, ya. Jadi kelenteng saya cukup tersohor di Kota Kudus, Hmm. terkenal dengan kelenteng Gang Satu. Oh, Ya, kelenteng Gang Satu. Iya, betul ya. Jadi background saya adalah iya, orang iya. Tionghoa Konghucu, Pak, ceritanya. Ya itu ya. Jadi dari keluarga yang memang tadinya belum percaya Tuhan Yesus ya Pak ya, yang belum mengenal Tuhan. Nah, Betul, ini ya. menarik ya karena setahu saya sampai sekarang atau sepengenalan saya terhadap Pak Lukas kan tadi di awal saya katakan cinta Tuhan, melayani Tuhan seperti itu. Tapi ternyata latar belakangnya bukan dari orang yang tadinya mengenal atau percaya Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan saya Pak, kapan Pak Lukas mengalami pertobatan atau istilahnya kelahiran baru? Waktu itu, Pak. Itu. Ya, waktu itu ketika saya remaja, Pak. Jadi Oh, masih remaja ya. Oke. menjelang, ya, jadi dari SMP ke SMA gitu, Oke. saya menerima Tuhan Yesus. Hmm. Di situ pertobatan dan saya dibaptiskan, Pak. Tahun berapa, Pak, itu kira terjadinya? Itu tahun 77, Pak, ya. Oke. Iya, 78. menjelang akhir 70-an ya. Iya, Betul. iya. Nah, prosesnya sendiri bagaimana, Pak? Kok bisa akhirnya bisa mengenal dan percaya Tuhan Yesus dan sampai dibaptis? Itu tentu ada hal-hal tertentu yang Pak Lukas alami waktu itu. Prosesnya seperti Ya, apa atau ceritanya bagaimana sehingga bisa ya, jadi percaya Tuhan Yesus? waktu itu ada seorang penginjil begitu. Oke. Oh. Jadi dia mendekati keluarga kami. Ya. Hmm. Yang pertama dimenangkan adalah kakak saya yang pertama ya. Oh, kakak sulung. Kemudian dari kakak sulung, kemudian kakak nomor 2 Berapa gitu. bersaudara Pak Lalu Lukas semuanya? saya 5 bersaudara, Oke. saya nomor 4, Pak. Oh ya. Ya, 5 bersaudara, saya Hmm. nomor 4. Nah, eh, ini sangat sabar. Bahkan ketika saya sekolah dulu, saya masih ingat, dia sudah ngajak ke sekolah minggu, tapi saya waktu itu masih antara mau dan tidak mau Ya, begitu, ya. tetapi dia rajin untuk nyamperi saya pulang Hmm. sekolah sering. Hmm. Dulu saya ke sekolah naik jalan kaki, Pak, Ya, waktu ya. SD. Waktu itu ya, ya. Nah, kemudian diboncengin naik sepeda Ah. sama penginjil ini. Nah, dia Hmm. cerita tentang cerita Alkitab menurut Oh, saya penginjil gitu ini ya. memang dari Kudus juga ya, berarti ya? Bukan, Pak. Oh, Dia bukan. dari Sulawesi Utara Oh, sebetulnya. malah dari Sulut. Dia Iya, orang iya. Manado ya. Jadi Baik. cuma dia bergereja di gereja di Di Kudus. Kudus, ya, ya. Oke. Ya, nah dia menginjili gitu ya. Tapi saya baru benar-benar bisa percaya sama Tuhan itu ketika lulus SMP menjelang SMA itu. Oh iya. Saya benar-benar, wah, saya perlu terima Tuhan. Saya harus bertobat dan saya terima keselamatan dari Tuhan. Iya, iya, yes. Lalu setelah mengalami pertobatan, percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh dan tadi sampai dibaptis, apa yang Pak Lukas lakukan setelah itu? Iya. Nah, setelah itu karena saya orang berdosa sudah diselamatkan, lalu saya bersyukur, Pak. Di situ saya menerima keselamatan secara cuma-cuma dan karena kasih gitu. Nah, ini beda. Jadi dengan ajaran dulu ya saya memang diajarkan bahwa kita harus berbuat baik, kita harus hidup dengan benar, dengan saleh untuk bisa selamat gitu kan. Iya, iya. Nah, saya merasa ini adalah anugerah hidup saya. Anugerah, iya betul. Nah sejak itu saya berusaha untuk
menceritakan atau kalau bahasanya sekarang itu nginjilin para remaja di kota saya, Pak. Teman sebaya Ya. waktu itu ya, bersaksi gitu ya, Iya, Pak ya. teman Ya, sebaya ya. Oke. Saya sangat aktif sekali, Pak. Sehingga saya merasa bahwa kesempatan saya hidup ini saya gunakan untuk juga orang lain selamat. Wow, luar biasa ini. Nah, saya kemudian menginjil ke remaja-remaja dan membentuk persekutuan di rumah-rumah. Oh, mantap. Ya. Membentuk persekutuan di rumah-rumah. Nah, mungkin kalau sekarang zaman setelahnya itu disebut sebagai cell group. Ya, tapi saya dulu enggak tahu waktu namanya itu belum apa. Ada nama cell group. Iya, saya dorongan saja bahwa saya harus menceritakan keselamatan itu kepada teman-teman. Wow. Nah, itu sampai juga ke luar kota Kudus, sampai ke namanya Kecamatan Welahan, ikutnya Kabupaten Jepara, Pak. Welahan, ya, saya pernah dengar nama itu. Ya. Di sana kan di Welahan itu terkenal juga dengan kelenteng Welahannya, Pak. Betul, iya. Nah, saya karena background saya dari dari Konghucu, kelenteng, saya terpanggil untuk bagaimana memberitakan ke para remaja di sana. Nah, itu sungguh luar biasa, sehingga banyak orang bertobat, Pak, anak-anak muda. Kemudian kami dikumpulkan di di satu gereja Kristen Muria Indonesia waktu itu. Di Kudus kami juga membentuk karena itu berkembang, Pak. Jadi persekutuan itu berkembang. Bisa sampai anggotanya kalau kumpul semua sekitar 250 remaja, Pak. Ya, remaja ya. Ya, kemudian kita dikumpulkan, dibentuklah komisi remaja, Pak. Ya, komisi remaja. Memang kami ini kan masih muda. Mau dinamakan pemuda sudah belum waktunya, saatnya. Iya. Ya, tapi kalau masuk sekolah minggu sudah terlalu besar. Lewat. Ya, sudah lewat. Maka kami dibentuklah komisi remaja. Itu yang pertama kali di Gereja Kristen Muria Indonesia maupun di lingkungan sinode. Yaitu pertama kali di zaman saya dan teman-teman itu terbentuklah komisi remaja. Jadi Tuhan berkarya lewat ini penginjilan antar sesama remaja. Ya, setahu saya kalau waktu itu kalau nggak salah di Gereja Kristen Muria Indonesia Kudus digembalakan oleh Bapak Pendeta Charles Kristano, Pak, betul ya? Betul. Pendeta Charles Kristano adalah gembala jemaat di gereja itu. Sekaligus beliau yang membaptis saya itu, membaptis saya. Ya. Tetapi di komisi remaja itu kami pembinanya adalah Pendeta Bastian Yusin. Yang pembina remaja. Pendeta Bastian Yusin, ya. Ya, itu kalau sampai sekarang pun kami memanggilnya Kak. Walaupun sudah sama-sama tua, kami panggilnya Kak. Kakak rohani soalnya ya, Pak ya. Ya, benar. Ya, jadi dia jadi kakak rohani. Nah, ini Pak, saya katakan bahwa remaja bisa menjangkau remaja. Amin. Itu seperti teori kalau di bisnis itu, Pak Muhtariadi dulu kan pernah mengajarkan untuk menangkap kuda harus pakai kuda gitu. Nah, ini kenapa kok bisa banyak ya? Karena yang menginjili bukan orang tua tetapi remaja. Jadi remaja ke remaja begitu. Jadi sama-sama jiwanya, sama-sama pergumulannya, sama-sama pengalamannya, bahasanya sama-sama nyambung pola gitu pikirnya, Pak. Bahasanya, jadi nyambung, betul sekali. Ya, nah menarik Pak Lukas. Jadi waktu itu bentuk pelayanan yang dilakukan apa ini ketika masa remaja selain tadi banyak menjangkau jiwa-jiwa teman-teman remaja, lalu di gereja mungkin menjadi pengurus komisi atau bagaimana? Apa saja yang dilakukan? Iya. Jadi setelah terbentuk komisi remaja itu, kami juga mengadakan kebaktian komisi remaja, Pak. Ya, lalu yang persekutuan antar kelompok itu tetap kami lanjutkan. Ya, dan
dan dibentuk juga vokal grup remaja ya, gitu. Kemudian saluran wadah-wadah pelayanannya ya. Iya, Bible Camp, lalu Yes. kita selenggarakan olahraga bersama-sama gitu ya. Iya. Sehingga itulah yang membentuk karakter kami sebagai orang muda dulu. Oke. Ya. Nah, berarti Pak Lukas di Kudus itu SMP ke SMA, lalu saat itu terima Tuhan Yesus, ketika selesai SMP mau ke SMA. Lah, selepas SMA Pak Lukas kemana ini? Melanjutkan studinya jadi kemana? saya sampai SMA di Kota Kudus. Oke. Selepas SMA saya pindah ke Kota Bandung, Pak Har. Oh iya. Iya, Kota Bandung. Karena kuliah di Bandung ya. Oh, melanjutkan di mana, Pak? Saya di Universitas Kristen Maranatha. Oh, baik, Maranatha Bandung ya. Universitas Kristen Maranatha ya. Saya pindah ke Bandung dan beberapa teman remaja juga pindah ke sana gitu. Teman remaja di Kudus itu pindah ke Bandung. Ngambil jurusan apa Pak waktu itu di Maranatha? Saya di teknik elektro, Pak. Elektro ya, oke. Ya. Pertanyaan saya kan Pak Lukas itu waktu tadi dikatakan selama masih di SMA di Kudus kan semangat pelayanannya luar biasa. Kecintaan terhadap jiwa-jiwa di kalangan teman-teman sebaya juga luar biasa seperti itu. Aktif pelayanan di komisi remaja di gereja juga, banyak pelayanan di luar juga di persekutuan-persekutuan remaja. Karena cintanya kepada Tuhan Yesus sangat luar biasa untuk tanda petik membalas atau tadi dikatakan sebagai rasa syukur karena sudah menerima anugerah keselamatan yang cuma-cuma. Nah, kok waktu itu Pak Lukas nggak ingin melanjutkan saja ke sekolah teologi ya waktu itu atau sekolah Alkitab. Dulu kan belum ada STT ya. Istilahnya kan sekolah Alkitab atau sekolah teologi ya. Kok nggak sekalian aja Pak untuk menjadi penginjil yang gimana nih? Ya, kalau sebetulnya cita-cita saya itu jadi dokter, Pak Har. Oke. Sebetulnya cita-cita saya itu jadi dokter, Pak Har. Oh, dokter. Ya, oke. Ya, nah, saya walaupun sangat aktif dalam pelayanan, tetapi ini aneh, nanti saya ceritakan. Banyak juga orang yang bertanya, termasuk keluarga saya, kenapa saya tidak ke sekolah teologi dan tidak jadi pendeta gitu. Oke. Ya. Nah, cita-cita saya sebetulnya jadi dokter, tetapi pada waktu itu saya mengalami hambatan gitu ya. Hambatan tuh ada dua. Satu itu karena biaya untuk sekolah di kedokteran tuh biayanya mahal. Dan saya pada waktu SMA kelas 2 begitu, ayah saya meninggal dunia. Sehingga saya dibiayai oleh ibu saya dengan warung kecilnya itu. Ya. Lalu hambatan saya yang kedua adalah status saya itu sebagai warga negara asing, Pak. Itu ya hambatannya ya. Jadi hambatannya dua. Waktu zaman saya itu untuk orang asing mau kuliah kan sulit, Pak. Perguruan tinggi negeri nggak memungkinkan ya. Nggak mau terima. Nggak ya. mau terima. Saya harus ngurus termasuk kedokteran karena kedokteran pada waktu itu kalau kita masuk di swasta harus ujiannya di universitas negeri. Gitu, ya. Sehingga saya harus punya surat izin belajar, Pak. Atau saya harus menjadi warga negara Indonesia, naturalisasi, naturalisasi mengurus. Betul. Ya. Nah, ternyata saya mengurus izin belajar cukup lama, ya, 2 tahunan baru keluar. Lalu untuk naturalisasi 4 tahun baru saya dikabulkan. Ya, jadi itulah hambatan saya sehingga saya pilih elektro akhirnya ke Maranatha itu ya. Pilihan kedua. Dulu kedokteran juga sebetulnya pengen di Maranatha juga karena Maranatha sangat populer dengan kedokterannya. Betul, iya. Iya, dia sangat populer justru, mungkin Pak. Karena biaya mahal ya di Maranatha ya kedokteran. Biaya mahal. Lalu kemudian yang kedua adalah enggak terima WNA, Pak. Oh, sama juga ya. Di sama Maranatha pun enggak terima WNA.
Tapi elektro untuk kedokteran. Kedokteran ya. Kalau elektro elektro terima ya. Oh, oke. Terima, walaupun statusnya permulaan sebagai mahasiswa pendengar, kemudian setelah izin belajarnya keluar, maka bisa sebagai mahasiswa penuh. Iya, oke. Wah, jadi ceritanya begitu. Baru ngerti nih caranya apa. Jadi pada waktu itu saya karena kondisi saya, mami saya hanya punya uang 1 juta Pak pada waktu itu. Dia ngomong ini tabungan buat kamu, kamu mau kuliah juga boleh, mau kamu pakai modal usaha juga boleh, mau kamu pergunakan bebas lah. Saya memutuskan untuk kuliah. Kuliah ya? Ya, saya berangkat ke Bandung. Nah, setelah saya pakai daftar, bayar uang gedung dan sebagainya, ternyata uang yang diberikan mami saya waktu itu sisa hanya cukup untuk 3 bulan. Oke. Nah, tetapi saya punya prinsip lebih baik saya kuliah daripada saya tidak kuliah. Jadi saya pernah kuliah walaupun 3 bulan begitu. Oke. Lah, tetapi inilah yang luar biasa bahwa Tuhan itu saya tahu ya Dia memelihara hidup saya. Yes, amin, amin. Sehingga akhirnya saya bisa kuliah terus, Pak. Berkat itu datang lewat cara-cara yang sebelumnya kita tidak pernah pikirkan. Betul. Ya, saya tidak mendapat beasiswa, tetapi saya mendapat pekerjaan yang bisa saya lakukan. Oh, jadi sehingga itu yang membiayai. Jadi selama kuliah itu selama di Bandung, bekerja ya Pak ya? Sambil bekerja, Pak. Ya. Nah, sampai selesai. Di situ saya punya sampai selesai, sampai saya kembali ke Semarang tahun 87. Oh, jadi di Bandung kuliah selesai, lulus kembali ke Semarang. 81 sampai 87 saya di Bandung, Pak. Oke. Ya. Ya, nah saya punya cerita lagi tantangan pelayanan di Bandung, Pak. Oke. Oh, jadi selama di Bandung pun juga aktif pelayanan ya, Pak ya? Iya, jadi bagaimana Pak ceritanya? Silakan dibagikan. Ceritanya pada waktu teman-teman yang datang di kota Bandung, ya belum ada Gereja Kristen Muria Indonesia di kota Bandung. Oke, belum ada di KMI ya. Ya, nah ternyata sudah dirintis, Pak. Oh. Sudah dirintis lama sebelum kami tiba di kota Bandung. Dan bahkan telah berganti 3 pendeta, Pak. 3 hamba Tuhan yang merintis di kota Bandung. Ya. Nah, menurut ceritanya semuanya angkat tangan, Pak. Oh, kenapa, Pak? Apa masalahnya? Masalahnya karena sulit untuk mendapatkan izin beribadah di kota Bandung waktu itu. Lalu yang kedua, menginjil di sini ternyata tidak mudah. Pasti. Di kota Bandung. Ya. Nah, kami teman-teman mahasiswa ini suatu hari dalam persekutuan gitu didatangi hamba Tuhan senior dari GKMI, Pak. Oke. Ya. Ya, dia hamba Tuhan yang sangat senior, dia ngomong bahwa Tuhan akan memakai kalian orang-orang muda ini untuk membangun gerejanya di kota Bandung. Mantap. Ya, nah dari situlah Pak, kami beserta teman-teman ya mulai merintis persekutuan di kota Bandung. Dari mula-mula sekitar 6, kemudian berkembang 8, 12, ya seterusnya kami akhirnya merintis gereja di sini, Pak. Jadi waktu itu benar-benar kami ini gereja yang tidak ada gedungnya, Pak. Karena gedungnya itu pinjem dan itu pindah-pindah, Pak. Oh, jadi kalau ibadahnya pinjam gereja yang ada di Bandung ya, Pak, ya, pindah-pindah ya? Bukan pinjam gereja saja, pinjam tempat yang bisa dipakai untuk ibadah, Pak. Jadi bisa rumah, bisa tempat kos-kosan yang bisa dipakai gitu ya. Nah, kita gitu dan kita ini merangkap-rangkap, Pak. Jadi hamba Tuhannya.
jadi apa namanya kosternya. Poster Karena juga. kalau mau ibadah kan mesti nyiapin tempat, Betul, Pak. betul, Dan nanti persis. kalau Ya, sudah ibadah mesti kita beres-beresin. rapikan Iya, kembali, beresin. Kita juga mesti Pak, nyampain firman Tuhan iya, juga. iya. Ya, terus juga ada yang mimpin Iya. pujian, ya. Jadi ya Ada yang seperti di nyambut tamu. persekutuan-persekutuan doa pada umumnya waktu itu juga ya Pak ya. Ya, Semuanya, kita ya gitu. semuanya melayani sendiri lah. Ya, melayani sendiri. Tapi puji Tuhan, akhirnya bertambah, berkembang terus, Pak. Sampai akhirnya kami berhasil membeli sebidang tanah, ada bangunannya, Pak, di perumahan. Oke, Di daerah Kopo Permai. Di Kopo Permai. Nah, disitulah kami terus dipakai, akhirnya berdirilah Gereja Kristen Muria Indonesia sampai hari ini, Pak, di Kota Bandung. Jadi mulainya sekarang gerejanya sudah besar di Kota Bandung. Ya. Perintisannya dari situ ya, dari masa Pak Lukas waktu mahasiswa di Maranatha itu. Wah, luar biasa. Iya, Pak, saya dan teman-teman ngerintis tuh, Pak. Makanya nanti saya cerita ke Pak Har bahwa saya diberi anugerah oleh Tuhan, pertama merintis komisi remaja di Kota Kudus bersama teman-teman saya. Kemudian merintis gereja di Kota Bandung, Pak. Oke, wow. Ya, bersama teman-teman. Itu sampai sekarang sudah banyak, Pak, anggotanya. Kalau dulu kan dari kalangan mahasiswa akhirnya kami bisa masuk ke rumah tangga keluarga ya, sekarang keluarga di Kota Bandung ya. Dan gerejanya berdiri cukup besar. Ya. Tadi Pak Lukas katakan di Bandung sampai tahun 87 ya. Sebelum akhirnya pindah. Nah, waktu sampai 87 itu jumlah tanda petik katakanlah jemaat atau yang hadir di persekutuan atau perintisan jemaat GKMI yang Pak Lukas lakukan dengan teman-teman itu berapa orang waktu itu? Ya, sudah berkembang sekitar 80 sampai 100-an, Pak. Sampai 100 ya, wow, mantap, luar biasa. Ya, jadi itu waktu saya sebelum meninggalkan Kota Bandung sudah berdiri gerejanya walaupun belum resmi, Pak. Oh, sudah ada cikal bakal. Sudah ada bangunannya, ya. Pak. Rumah itu kami jadikan rumah ibadah. Ya, gitu. Ya. Ya, sudah. Nah kan sayang ya Pak Lukas kan sudah merintis seperti itu dengan teman-teman, tapi kok akhirnya malah meninggalkan Bandung dan tadi dikatakan pindah Semarang ini. Nah, kenapa kok malah pindah ke Semarang itu? Tentunya setelah lulus tadi ya. Setelah lulus. Ya. Gini Pak, alasan saya. Itu kan saya ketika di Bandung itu kan sambil bekerja, Pak. Ya. Ya, dan salah satu pekerjaan saya pada waktu itu adalah jadi guru. Oke, ngajar ya. Komputer. Ya, pengajar di bidang komputer. Juga saya ikut perusahaan di mana perusahaan ini adalah perusahaan perdagangan. Ya. Kemudian saya bersama dengan bos saya dipanggil ya. Bos saya kebetulan orang Semarang, Pak. Dan saya melihat bahwa di Kota Semarang pada waktu itu ada peluang untuk usaha di bidang komputer, Pak. Pada waktu itu masih sepi sekali, bahkan perusahaan yang kami dirikan itu merupakan perusahaan ketiga yang jualan komputer di Kota Semarang. Oh, iya. Tahun 80-an akhir itu ya. Tahun 87, Pak. 87, iya, 87. Ya, tahun 87 saya kembali ke Kota Semarang, kemudian mulai merintis usaha di bidang komputer, ya, baik perdagangan komputer maupun kursus komputer di sana. Ya. Nah, ketika saya di Semarang, nah ini Pak, Tuhan panggil lagi saya, Pak, dengan cara yang heran juga. Iya. Gimana Pak? Ya. Kisahnya ini menarik. Nah, saya kan punya bos di bidang komputer itu, pada waktu itu dia juga aktivis, Pak. Dia bukan pendeta, seorang pengusaha yang cinta Tuhan juga, yang melayani Tuhan. Nah, dia manggil saya waktu itu. Kan umurnya lumayan jauh bedanya dengan saya, dia panggil, Kas, kamu bantu saya merintis gereja di sini lagi. Gitu. Padahal gereja GKMI sudah ada beberapa, Pak, di Kota Semarang. Semarang ya,
Ya, nah, tapi pada waktu itu saya dipanggil bos saya, kamu bantu ya, ini ada beberapa orang yang mulai dari persekutuan juga, Pak. Ya, untuk membangun GKMI di daerah Sompok, Pak, di Jalan Sompok. Ya, ya. Okay. Ya, nah dari situlah saya kembali untuk merintis bersama teman-teman, tetapi yang sekarang banyak senior yang sudah berpengalaman sebetulnya. Oh ya, pasti ya. Dan sudah ada pendetanya, lain dengan waktu di Bandung. Ya. Betul. Nah ini kita lebih hanya sebagai supporter. Gitu. Ya. Tapi rupanya ini sangat diperlukan. Khususnya adalah kegairahan untuk menginjili. Ya. Kemudian kegairahan untuk melayani. Yes. Ya. Okay. Di sini akhirnya gereja ini bisa berdiri, Pak. Berdiri sampai hari ini di Gereja Kristen Muria Indonesia Sola Gracia di Jalan Sompok, lama 5658 Semarang. Dan sampai sekarang Pak Lukas juga pelayanan dan ibadah di situ atau di Sompok itu ya? Ya, saya terus bergabung di situ. Ya, saya pelayanan di situ. Kalau sekarang saya masih majelisnya di situ juga. Di situ ya. Ya, saya gembalanya sama Pak sekarang yang di Sompok ini. Pak Pendeta Sugiarto, Pak. Pak Sugiarto. Okay. Ya, Pendeta Dr. Andes Sugiarto. Jadi di Semarang pun Pak Lukas tetap aktif terus pelayanan ya, bahkan sampai sekarang luar biasa dari sejak remaja. Nah, wah, ini nilai-nilai. Ini pertanyaannya seringkali kenapa nggak jadi pendeta? Nah, itu ya pertanyaan, kenapa kok nggak sekalian jadi pendeta begitu? Nah, ternyata panggilan saya itu membantu pendeta, Pak. Ini benar serius. Jadi setelah waktu itu berjalan, akhirnya saya tahu persis itu. Ya, jadi bagaimana pada waktu itu saya membantu pendeta Bastian Yusin untuk membentuk dan membesarkan komisi remaja. Ya. Kemudian di Bandung juga bersama teman-teman, yaitu mempersiapkan gereja, kemudian menyerahkan kepada hamba Tuhan gereja itu untuk digembalakan di GKMI Bandung. Kemudian di GKMI Sola Gracia juga membantu pendeta di sana, khususnya merangkul kaum muda waktu itu, karena saya pada waktu itu masih muda untuk bergabung dengan gereja ini. Ya. Kemudian Tuhan bagaimana memakai saya untuk benar-benar membantu pendeta di gereja kami. Dan transisi dari pendeta yang lama ke pendeta Sugiarto itu juga berjalan sangat baik. Mulus ya. Wah, mantap. Sangat mulus dan baik. Dan kami ini peran, Pak. Seringkali ditanya, lo membantu pendeta di bidang apa? Orang taunya kan hanya di bidang pemberitaan firman Tuhan. Ya. Padahal lebih dari itu, Pak. Jadi kita tahu bagaimana seorang gembala itu kan dituntut sebetulnya serba bisa, Pak. Persis. Tapi gembala itu kan gembala itu kan juga manusia, Pak. Ada keterbatasannya. Nah, saya bersama teman-teman itulah karena panggilan kami membantu pendeta, yaitu mengisi kekosongan-kekosongan yang mungkin diperlukan. Melengkapi. Misalnya, bagaimana mengajar jemaat kalau dia menghadapi kesulitan-kesulitan dalam berusaha. Ya, bagaimana meningkatkan ekonomi jemaat sehingga jemaatnya dari yang sederhana bisa terus tumbuh dan bisa diberkati. Ya. Kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat. Tapi kan Tuhan tidak mengirimkan berkatnya tempat kita plok gitu, enggak, tetapi melalui proses, melalui usaha kita, melalui pekerjaan kita, melalui apa yang jadi karya kita. Nah, ini yang kami lakukan, Pak. Juga Pak Har mungkin juga pernah dengar, enggak semua sih, ya, tetapi
seorang pendeta katakan bisa menjadi berkat. Tapi 10 orang pendeta kalau bersama-sama malah jadinya debat, Pak. Bukan berkat. Lah ya itu. Seringkali rame gitu. Ya. Nah, saya terus terang merasa dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan ini, Pak, menolong pendeta. Membantu, bagaimana ya. Kalau satu jadi berkat, kalau dua bisa menjadi lebih memberkati. Ya. Kalau 3 ngumpul bisa lebih hebat lagi. Ya. Nah, ini kan karena saya istilahnya orang awam, bukan pendeta, sehingga komunikasinya lebih enak, lebih mudah. Ya, lebih fleksibel, ya, kan? Lebih luas, betul. Ya, dan mereka tidak merasa terancam, Pak, karena ya, tidak tersaingi saya kan lah, bukan pendeta, nggak mungkin saya akan menggantikan mereka, walaupun katakan, Pak, saya bisa khotbah dengan baik gitu ya. Iya, tapi kan mereka sekali. bukan saingan kita gitu kan. Ya. Jadi makanya itu saya dalam benak saya kan Pak Lukas tadi katakan kan pelayanannya panggilannya membantu pendeta. Tapi yang Pak Lukas yang saya kenal tuh malah kadang lebih dari pendeta. Makanya saya sering manggil Pak Lukas kan Pak Pendeta Boksu Lukas. Nah, ya ini sebetulnya Pak, kalau di antara kita kan sering guyon ya. Tetapi saya itu Pak memang benar-benar dipanggil itu, saya ngomong, Anda kok kasih saya nama pendeta itu yang nabiskan siapa? Saya sampai ngomong gitu. Ya, saya di gereja-gereja Tionghoa yang memanggil saya yang latar belakangnya Tionghoa, seringkali dipanggil Boksu Lukas loh Pak. Ya, terus di gereja aliran GBI gitu, pastor kalau manggil saya. Ya, diterima dan disyukuri saja Pak. Itu panggilan dari Tuhan sendiri. Ada yang evangelis, ada yang pastor, ada yang boksu ya. Saya katakan itu semua adalah yang melantik adalah orang lain. Yang salah mengerti bahwa pelayanan saya karena sering dipanggil di mimbar, ngasih seminar, juga ngasih motivasi, dipikir saya ini pastor, Pak. Disyukuri dan diterima saja, Pak Lukas. Luar biasa. Haleluya. Mantap, mantap. Ya, semua pasti karena dia ya, Pak ya, karena anugerah Tuhan. Betul. Ya, karena panggilan Tuhan yang membawa Pak Lukas sampai seperti sekarang ini. Iya, dan hidup saya itu, Pak, benar-benar karena Tuhan. Karena Tuhan. Pak, saya punya cerita ya, jadi masing-masing ikut kemudian bagaimana Tuhan memberkati. Gini Pak, pada waktu saya bertobat remaja itu, saya kan mengadakan persekutuan-persekutuan kelompok Pak. Yes, di rumah-rumah. Nah, saya itu tahu bahwa untuk memulai persekutuan lebih baik nyanyi bareng, memuji bareng Pak. Jangan langsung to the point belajar firman gitu. Ya kan? Nah, Pak Har, saya itu kalau nyanyi sedikit mungkin bagus, Pak. Tapi kalau nyanyi panjang, Pak, pasti ada falsetonya. Ada falesnya. Nah, terus rasa kalau Pak Har kan enak itu. Persekutuan bisa gitar, bisa nyanyi, bener kan Pak? Bisa-bisaan saja Pak, itu aja bisa-bisa. Ya, tapi saya lihat bagus lah, gitu ya. Nah, saya itu Pak pernah minta sama Tuhan di usia remaja itu supaya saya bisa gitar dan nyanyinya nggak fales Pak. Oke. Ya, dan teman saya sudah menolong saya Pak. Beberapa teman remaja saya yang pintar musik ngajari saya gitar Pak. Bahkan gitarnya dipinjamkan saya, ditinggalkan ke rumah saya dengan tujuan supaya saya bisa gitar, Pak. Oke. Nah, tapi setelah 6 bulan belajar secara serius, hasilnya tidak bisa, Pak. Saya tetap tidak bisa gitar dan tetap nyanyi kalau panjang ada falesnya. Oke. Nah, tapi saya mensyukuri itu sebagai berkat Tuhan. Karena apa, Pak? Akhirnya Tuhan itu mengabulkan doa saya itu bukan hanya setahun, 2 tahun, Pak. Puluhan tahun. Mungkin 25 tahun kemudian. Oke. Gimana, Pak? Lewat mana? Lewat anak-anak saya, Pak. Saya kan punya 2 anak. Satu Dio,
Lukmana, 2 Adgilia Lukmana. Ya. Nah, yang Deo ini Pak, suatu hari diberi hadiah oleh mantan pembantu kami, gitar Pak. Oke. Nah, dia ternyata belajar sendiri dan bisa gitar. Otodidak bisa ya? Wah, ya otodidak. Baik, kemudian saya belikan gitar khusus, saya panggilkan pembina, dia ngeband Pak di mana-mana. Wow. Bahkan sampai hari ini dia begitu suka sekali terhadap musik. Ya, oke, ya. Ya, nah anak saya yang kedua, Adelia Lukmana. Ya, ini ternyata pada waktu SD Pak, sering mewakili sekolahnya untuk lomba nyanyi Pak. Wow, oke. Nah, saya tahu setelah diberitahu orang lain oleh gurunya. Dan puji Tuhan dia sempat membuat beberapa album rohani. Ya, kami dengar. Suaranya memberkati. Wah, mantap. Ya. Nah, ini menurut saya jawaban dari Tuhan. Betul sekali. Dan saya dari situ saya semakin mengerti maksud Tuhan. Pertama, kalau saya bisa khotbah, bisa musik, bisa nyanyi, saya mungkin tidak perlu melibatkan orang lain. Tetapi dengan saya hanya bisa menyampaikan firman Tuhan, pada waktu pelayanan-pelayanan, saya perlu tim, perlu orang lain. Pasti. Untuk main musik, orang lain untuk pimpin pujian. Dan saya bersyukur ketika anak-anak tumbuh menjadi besar dan dewasa, saya bisa melayani bersama mereka. Keluarga ya, dengan anak-anak. Bersama keluarga. Bahkan sering kan dengan guyon saya katakan, papahnya penyampai firman, anak lakinya pemain musik. Lalu anak perempuannya pemuji. WL-nya. Nah, mamanya juga punya peran, Pak. Kantong kolektornya diedarkan. Jadi komplit. Nah, tapi kami bisa sungguh-sungguh bisa melayani bersama. Istri saya itu pendoa yang baik, Pak. Luar biasa, baik. Jadi saya dikaruniakan istri yang mendoakan, mendukung gitu. Sehingga dalam pelayanan-pelayanan itu kami selalu bersama-sama. Wah, mantap. Ya. Nah, itu jawaban doa yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Baik. Wow. Ya. Jadi doa itu kita tidak boleh remehkan. Bahwa ketika Tuhan mendengar, cuma kita harus sabar. Bahwa waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Terbaik, pasti. Ya, dengan caranya sendiri, kita cara Tuhan sendiri juga. Cepat-cepat. Ya. Terus Pak Har juga tahu ya. Saya tadi kan cerita bahwa saya sebetulnya kepengen jadi dokter kan, Pak. Betul, awalnya. Ya, tapi karena biaya, karena WNA saya nggak bisa. Ya. Dan saya pada waktu itu terus terang saja, walaupun sudah setahun kuliah, saya masih berdoa dan kepengen bisa sekolah di kedokteran, Pak. Ya, tapi kan kemudian Tuhan menjawab dengan caranya yang heran, Pak. Ya. Justru anak saya yang kemudian jadi dokter. Dan bukan hanya satu, Pak. Menantu saya dua-duanya dokter, Pak. Wah. Luar biasa. Nah, ini yang saya ngomong bahwa itu bukan kebetulan. Yes. Ya, jadi Tuhan itu memang menjawab doa kita, ya. Luar biasa. Cuma waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Betul. Dan waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Walaupun kadang kita sulit untuk mengerti. Ya, baik Pak Lukas. Wow, terima kasih loh Pak untuk sharingnya ini. Saya percaya lewat sharing kisah hidup, pergumulan dan pelayanan Pak Lukas sejak waktu masih remaja bahkan sampai sekarang itu betul-betul menjadi berkat bagi banyak orang tentunya yang pernah mengenal dan pernah menerima pelayanan Pak Lukas baik secara langsung maupun juga mungkin sekarang banyak online juga ya. Saya senang Pak. Banyak online juga ada. Ya, saya senangnya gini Pak. Saya jadi tidak terbatas di satu sinode Pak. Betul. Bisa lebih luas ya.
Nah, saya terbuka terhadap gereja-gereja, Pak, yang mengalami pergumulan. Misalnya ya, Pak, gereja yang sudah lama tetapi pertumbuhannya nggak ada. Ya. Lalu atau hamba-hamba Tuhan yang sedang merintis tetapi merasa kelelahan. Ya, nah ini saya seringkali ajak mereka untuk ngopi bareng, kita sharing, kita menguatkan, ya. Atau Pak, juga bisa pendeta yang punya problem dengan majelisnya. Ya, karena seringkali di beberapa pendeta tidak semua kepemimpinan gereja itu di tangan gembalanya. Betul sekali. Ya, nah itu seringkali ribut, Pak. Nah, saya pernah melayani beberapa gereja yang mengalami demikian. Karena posisi saya bukan pendeta, itu ternyata lebih bisa komunikasi dengan majelisnya. Ya, Pak, ya, betul. Ya, bisa masuknya. Dan pendetanya juga merasa aman-aman saja. Karena saya nggak mungkin menggeser posisinya dia juga. Iya. Wah, Pak Lukas, jadi ini yang saya merasa bahwa panggilan saya membantu pendeta ini saya temukan secara luar biasa dalam hidup saya. Wah, ini masih banyak yang ingin saya gali, Pak. Tetapi karena kita dibatasi waktu, mungkin nanti kita bisa lanjutkan di sesi berikut ya, Pak, untuk pertemuan mendatang. Boleh. Karena masih banyak hal yang ingin Pak Lukas sampaikan ini, yang saya juga percaya itu akan betul-betul akan menjadi berkat bagi pemirsa. Nanti kita agendakan lagi untuk sesi yang lanjutannya dari bagian kisah Pak Lukas dari remaja sampai sekarang. Nah, nanti yang berikut saya akan gali bagaimana Pak Lukas lewat usaha, lewat bisnis, dan tetap melayani Tuhan. Itu. Betul. Ya. Nanti kita sambil ngopi, bila perlu ngopi bareng, Pak. Baik, nanti kita agendakan lagi ya Pak Lukas. Terima kasih untuk sharing kali ini. Nah, mungkin untuk tahap pertama ini ada special message yang ingin Pak Lukas sampaikan kepada sahabat Bahana sebagai closing statement, Pak, dalam perjumpaan yang pertama ini. Monggo silakan. Ya, jadi keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi kita tidak berhenti sampai di situ. Hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Maka kita harus mengimani dan mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Seperti yang sudah saya alami. Dan waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Amin. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Walaupun seringkali kita sulit untuk mengerti. Tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Demikian Pak Har dan sahabat Bahana dimanapun Anda. Amin. Terima kasih Pak Lukas untuk closing statement dan special message-nya bagi sahabat Bahana dan pemirsa dimanapun. Nah, sahabat Bahana, saya percaya lewat sharing Pak Lukas Lukmana kali ini kita sungguh diberkati. Saya sangat dikuatkan, diberkati juga lewat sharing beliau ini. Ya, bagaimana kesaksian hidupnya dari masa remaja yang tadinya belum mengenal Tuhan, belum percaya Tuhan, akhirnya tanda petik Tuhan tangkap. Dan sejak itu Pak Lukas menyerahkan hidupnya, tanda petik, untuk melayani Tuhan. Meskipun bukan sebagai pendeta, ya, tetapi pelayanannya saya percaya juga tidak kurang kadarnya dibanding seorang gembala. Bahkan Pak Lukas bisa lebih luasa melayani di mana-mana, baik di kalangan gereja, di komunitas-komunitas yang lain, ya, dan menjadi berkat baik lewat marketplace dan sebagainya. Nah, Pak Lukas tadi juga menawarkan diri untuk gereja-gereja hamba Tuhan yang mengalami pergumulan-pergumulan. Beliau siap untuk berdiskusi, sharing, berbagi berkat untuk bagaimana kita mengalami terobosan-terobosan dalam mengembangkan pelayanan di komunitas atau gereja kita masing-masing. Nah, saya berharap di kemudian hari, di next time masih bisa berlanjut dengan Pak Lukas. Saya percaya, sahabat Bahana, dari Pak Lukas kita belajar banyak. Jangan pernah dalam hidup ini merasa kita no hope, tidak punya pengharapan. Pak Lukas mungkin terbentur ya ketika pengen masuk ke kedokteran, tapi karena dua hal, ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan dan status kewarganegaraan yang menghambat untuk bisa masuk ke fakultas kedokteran. Tapi toh cara Tuhan itu luar biasa. Membawa hambanya ini menjadi seperti sekarang ini dengan pemeliharaan yang ajaib. Ya, sampai lulus. Dan cita-citanya menjadi dokter, Tuhan jawab lewat anaknya, lewat menantunya. Ya,
keinginannya untuk bisa main musik, bernyanyi, tetapi dijawab lewat anak-anaknya juga. Bukankah ini cara Tuhan untuk menjawab pergumulan dan kerinduan hambanya? Dan sahabat Bahana, mari kita jangan putus asa. Ketika kita punya kerinduan, punya dambaan, terus bergantung haraplah sepenuh kepada Tuhan. Dia punya cara sendiri untuk menjawab pergumulan dan kerinduan kita. Dan dia punya waktu yang tepat, waktu yang terbaik untuk menyatakan jawaban atas pergumulan kita. Kiranya lewat sharing ini, sahabat Bahana dan pemirsa terus dikuatkan. Jangan takut menghadapi masa-masa yang sulit ini. Teruslah tetap beriman, berharap, dan mengasihi Tuhan. Karena itu kuncinya untuk kita mengalami hidup dalam pemeliharaan Bapa yang sempurna. Sekali lagi Pak Lukas, terima kasih. Kita ketemu di lain kesempatan lagi. Sama-sama Pak, Tuhan berkati. Silakan mungkin Pak Lukas menyampaikan salam penutup buat sahabat Bahana kali ini. Monggo. Sahabat Bahana dimanapun Anda berada, saya berdoa, mendoakan Anda semua diberkati Tuhan dan hidup dipimpin oleh Tuhan. Amin. Shalom. Shalom Pak Lukas, terima kasih. Salam untuk keluarga. Tuhan berkati. Ya Pak Har, terima kasih. Nah, demikian sahabat Bahana perbincangan pertama saya kali ini dengan Pak Lukas. Dan saya akan lanjutkan nanti di pertemuan selanjutnya bersama hambanya ini. Pasti akan ada banyak cerita kisah yang lain yang bukan hanya inspirasional, motivasional, tapi akan memberikan teladan buat kita semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.